Shalom, selamat pagi buat kita semua. Nama saya Marit Niwila, Nirin 1020175380, kelas A jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya memilih untuk anak SMA tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus yang terambil di dalam Filemon pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-22. Surat Paulus kepada Filemon merupakan salah satu kitab dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen dan salah satu kumpulan surat-surat Paulus. Surat ini unik karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat Paulus yang lainnya. Selain itu, surat ini juga satu-satunya surat pribadi Paulus yang kita miliki. Secara umum, surat ini berisi permintaan Rasul Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah seorang Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota di jemaat Kolose. Paulus mengirimkan surat ini bersamaan dengan surat kepada jemaat di Kolose. Surat ini merupakan salah satu contoh surat nasihat. Surat nasihat seperti ini sering sekali ditulis dalam dunia Yunani Roma pada zaman Paulus. Surat ini berisi permintaan Rasul Paulus kepada Filemon demi kepentingan Onesimus yang disampaikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam kedudukannya sebagai seorang hamba dan sebagai seorang tahanan, ia tidak memerintahkan tetapi memohon kepada Filemon demi kepentingan Onesimus di dalam ayat yang ke-8-9 sambil menceritakan keadaan Onesimus dahulu dan sekarang di dalam ayat yang ke-10-11. Rasul Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon walaupun Rasul Paulus ingin menahan Onesimus agar Onesimus dapat menolongnya di dalam ayat yang ke-12-13. Tetapi Rasul Paulus tidak ingin melakukan sesuatu tanpa diketahui Filemon di dalam ayat yang ke-14. Dengan halus sekali, Rasul Paulus meminta Filemon melihat perbuatan Onesimus yang melarikan diri sebagai akibat dari rencana Allah yang bertujuan memperbaharui hubungan antara Tuhan dan hamba. Dalam ayat yang ke-15-16, Rasul Paulus meminta agar Filemon menerima Onesimus kembali di dalam ayat yang ke-17, dan ia berjanji akan menanggung kerugian yang diderita Filemon. Ia yakin bahwa Filemon akan mengabulkan permintaannya di dalam ayat yang ke-21. Dan sebagai tambahan, ia meminta agar Filemon bersedia memberi tumpangan kepadanya karena ia berharap dapat mengunjungi mereka dalam waktu dekat. Rasul Paulus berharap agar ia segera dapat berkunjung ke rumah Filemon sebagai jawaban Allah atas doa Filemon